Oke, inilah 5 mindset Batman yang bisa bikin bisnis Anda breakthrough. Karena saya suka banget dengan Batman dan saya pengen ngangkat dari topik film supaya Anda mungkin lebih nyambung dengan dari mana sih sebetulnya ide-ide yang didapat oleh seorang Christopher Tuutero untuk kasih insight buat Anda. Jadi ada salah satu film yang saya selalu nonton dan ulang-ulang nonton, yaitu Batman dari seri Batman Return dan lain sebagainya itu, ya. Christopher Nolan yang nyutradarai, tiba-tiba dia jadi dark, gelap, dan Batman kelihatan keren banget, di mana di situ juga ada Heath Ledger. Saya lihat itu awesome lah. Mungkin Anda juga suka dengan Batman, walaupun Avenger juga luar biasa, tapi saya punya satu sisi yang melihat bahwa Batman ini menarik. Dan saya nggak mau bocorkan itu di awal, saya akan bagikan kepada Anda. Ada 5 mindset yang saya lihat ketika kita bisa praktekkan itu, ini bisa membantu bisnis Anda ke depannya nanti. Oke, jadi saya langsung aja ingin mulai dari apa sih mindset pertama yang dimiliki oleh Batman, yang kemudian membuat saya juga terinspirasi. Sehingga akhirnya saya tularkan inspirasi ini kepada Anda hari ini. Nah, sebelum kita mulai dari mindset yang pertama, tentang sebuah pertanyaan yang sangat melegenda dari Batman, perkenalkan nama saya Chris Tuutero, saya membantu pebisnis untuk bisa menemukan sumber income baru, termasuk Anda karyawan, dari internet menggunakan konten video. That's why kenapa kemudian saya sebut sebagai video monetize, karena monetize itu artinya bukan bikin video yang keren, editing yang luar biasa, tapi bagaimana pesannya itu kemudian bisa menjual untuk bisnis Anda, membuat orang-orang tergerak untuk action. Nah, itu monetize. Jadi sekarang, Anda mungkin ingat dalam satu cuplikan, Batman itu ditanya oleh temannya, gitu ya, salah satu superhero juga. Dia ditanya, coba ceritakan sekali lagi, apa kekuatan super yang kamu miliki? Itu pertanyaan yang betul-betul melekat dalam pikiran saya sampai hari ini. Dan Batman dengan entengnya hanya menjawab, I'm rich. Itu keren banget. I'm rich. Jadi, mindset pertama adalah superpower. Apa superpower yang dimiliki oleh Batman? I am rich. Oh, sorry, pakai H ya. Ini tuh keren banget. Kenapa saya bilang ini keren? Karena Anda coba lihat, ketika film ini diangkat dan kemudian ada pesan I am rich di dalamnya, dan orang-orang melihat Batman yang hidup dengan kekayaan yang luar biasa, anak tunggal, orang tuanya udah nggak ada, dia juga udah nggak tahu mau pakai duit buat apa, hidupnya di satu kastil gitu ya bahasanya. Kastil itu adalah sebuah rumah yang kalau Anda sebut di sini mungkin bukan rumah ya, kalau kita di Jawa ada banyak keraton, istana gitu ya. Itu tempat yang sebetulnya dihuni oleh satu keluarga yang sangat besar. Nggak cukup satu orang yang tinggal di situ karena ruangannya begitu banyak. Dan Batman tinggal di situ. Ini menarik banget. Jadi, Anda coba lihat, ketika Anda nonton Batman dan Anda mendengar kata-kata I am rich, that's my superpower, itu keren banget karena manusia itu digerakkan oleh alam bawah sadar yang memaksa dia untuk memenuhi kebutuhan utama. Kebutuhan apa tuh? Kebutuhan fisik. Spidolnya tipis banget. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik manusia yang pertama adalah, ya kita sama-sama tahu, makan, sandang, pangan, papan. Nah, hari ini kita dipaksa untuk bisa memenuhi kebutuhan fisik ini menggunakan duit. Nah, jadi ketika ada orang yang kemudian mewakili kepemilikan, susah bahasanya,
bahwa orang ini punya gitu ya duitnya, dan itu banyak sekali. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Wah, ini aku pingin nih jadi seperti ini. Nah, dalam momen-momen itu, Anda sudah memasukkan diri Anda melekat, nempel dengan sosok Batman ini, bahwa aku pingin nih jadi Batman. Kenapa? Karena kita kalau mau niru Superman nggak bisa, mau terbang gitu ya. Terus mau niru Wonder Woman nggak bisa, tidak dilahirkan di suku tertentu. Atau mungkin kita pengen jadi Flash, lari kenceng banget, nggak bisa juga. Tapi menjadi seorang Batman, menggunakan armor, belajar bela diri, tiap hari push up gitu ya sampai kuat. Dan Anda super powernya adalah kaya, duit, sesuatu yang kita bisa cari gitu ya, sesuatu yang banyak orang miliki sebetulnya. Itu masih sangat bisa dijangkau. Nah, oleh karena itu coba deh Anda pikirkan, ketika Anda pengen jadi seorang superhero, Anda pengen jadi seperti apa? Dan Batman itu menurut saya secara psikologi itu paling dekat dengan kita. Nah, hubungannya apa nih dengan bisnis Anda bisa breakthrough? Hubungannya adalah begini, apakah Anda memiliki sebuah pesan yang mana Anda bisa bantu orang untuk mencapai sesuatu enggak? Yang mana itu benar-benar yang dia butuhkan. Sesuatu yang memang amat sangat dia cari selama ini. Sesuatu yang kalau seumpama Anda bisa bantu dia untuk capai lebih cepat, itu dia akan say thanks dengan Anda banyak kali. Sampai seumur hidup dia. Nah, contoh misalnya seperti ini. Dalam beberapa kasus, saya menemui beberapa orang teman itu sulit punya anak. Sulit banget. Jujur kata, saya bilang, anak itu di tangan Tuhan. Kita hanya bisa berusaha, mencari hari-hari terbaik ketika sedang subur, cek apakah yang wanita maupun pria itu dalam kondisi prima, terus kemudian jangan stres, makannya benar, proteinnya, sayurnya, dagingnya, lemaknya, dan lain sebagainya itu benar, ada olahraga, jangan kemudian lemak terlalu banyak di perut gitu ya, intinya seperti itu untuk bapak-bapak atau pria-pria. Nah, coba pikirkan, kalau seumpama dengan kegiatan tersebut bisa punya anak, wow, dia bakal thank you banget sama Anda. Atau mungkin Anda ternyata punya ramuan tertentu, herbal, Anda punya vitamin tertentu, Anda punya, saya pernah rekomendasikan sebuah vitamin kepada seorang teman yang kemudian efeknya positif banget. Itu contohnya. Ya, apa yang terjadi? Ya, nggak perlu thank you sama saya. Tapi dia terus-menerus mengingat cerita ini. Sampai hari ini. Anda bayangkan. Kalau seumpama ini Anda bisa bantu dia mencapai goalnya, nah, ya kan? I am rich tadi. Semua orang ingin kaya gitu ya. Anda akan membuat bisnis Anda melekat dalam pikiran dia. Top of mind. Dan ketika ada temannya dia membutuhkan solusi untuk masalah yang sama, dia akan menghubungi Anda. Dia akan mereferensikan nama Anda kepada temannya itu. Nah, Anda coba bayangkan. Kira-kira kalau seumpama ada 1, 2, 3 orang yang loyal dengan produk Anda dan kemudian membantu mereferensikan produk Anda, ini bisa breakthrough nggak bisnis Anda? Ya, nah itu yang pertama. Jadi kita bicara tentang bagaimana kemudian Anda bisa breakthrough di sini. Ya, pertama adalah superpower yang kemudian bisa Anda gunakan untuk membantu klien Anda. Nah itu yang pertama ya. Saya hapus dulu di sini. Oke, bersih banget ya, hapus ya. Pakai cara pembersih. Ya. Nah yang kedua adalah Batman itu ternyata pinter banget ketika dia memilih barang yang dia mau jual. Jadi, dia hanya menjual barang yang laku. Anda coba bayangkan, apa sih yang sebetulnya Batman jual? Wayne Enterprise, ya, Wayne Corporation. Itu yang dia jual adalah teknologi, atau persisnya sebetulnya adalah senjata. Nah, ini sebetulnya bagaimana cara saya bisa jual senjata, Pak? Mungkin itu pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda. Tapi enggak seperti itu. Maksud saya adalah begini. Apakah teknologi ini yang butuh banyak nggak? Nah, kemudian urgent nggak orang perlu ini? Kalau misalnya kita bicara tentang teknologi, bagaimana cara membuat handphone 5G? Kenapa kok harus ada yang namanya 5G? Karena ternyata artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan itu hanya bisa bergerak dengan kecepatan internet setinggi setara minimal 5G. Yang mana sebetulnya kalau bicara tentang 5G, kita sekarang di 4G itu ya. 4G itu ada di angka katakanlah 10 MB sampai 100 MB. Upload download speed itu cepat banget. Kalau Anda download Batman gitu ya, bahasanya nih, ada download Batman 1 GB
Mungkin antara 10 menit, 15 menit selesai. Itu contohnya. Nah, kalau seumpama Anda masuk ke 5G, kecepatannya ada di 1 giga sampai 100 giga. Ini contohnya aja. Persisnya nanti kita belum pernah tahu berapa sebetulnya nanti bermainnya. 5G ada di angka giga. Jadi bayangkan, Anda mau download video, Anda ngeklik, baru Anda mau ganti halaman, itu downloadan Anda udah selesai. Secepat itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau ada teknologi 5G, kira-kira apa yang membutuhkan 5G ini? Apa yang kemudian membuat terbantu oleh internet yang begitu cepat? Apakah Anda mau download semua film yang ada, terus Anda pindah ke harddisk Anda? Kira-kira kalau ada 5G, lebih baik Anda streaming. Betul ya? That's why kenapa model bisnis ke depannya nanti itu adalah monthly subscription, atau dibayar bulanan. Nah, Anda coba lihat nih. Jadi teknologinya misalnya dari 5G, terus kemudian bicara tentang film, itu sudah nggak bicara lagi download, tapi bicara tentang bagaimana dibayar bulanan. Nah, coba lihat nih, ini contoh aja ya. Nah, kalau seumpama Bruce Wayne bisnis di model bisnis yang seperti ini, dan orang-orang tiap bulan perlu pakai produk dia, gila nggak? Jangankan itu, dalam film-film superhero, senjata ini seperti kayak kita mainan game perang gitu. Di mana-mana ada perang, di mana-mana orang butuh senjata, AK, karbin, dan lain sebagainya gitu ya. Zaman Counter-Strike dulu saya taunya itu. Nah, ini kalau seumpama Anda jualannya produk yang orang banyak butuh, dan kemudian setiap waktu mereka perlu produk baru lagi, nah itu akan sangat menghidupi Anda. Jadi pertanyaannya adalah, produk Anda hari ini, demand-nya tinggi nggak? Orang yang butuh produk Anda banyak nggak? Cara carinya gimana? Gampang, Anda survei aja. Salah satu bidang yang paling banyak orang cari hari ini tentu saja adalah tentang affiliate marketing. Misalnya tentang video marketing. Misalnya tentang sehat. Misalnya lagi tentang pendidikan. Nah, ini adalah topik-topik yang orang banyak cari. Tahu dari mana, Pak? Gampang, Anda buka aja Google Trend. Buka aja Google Trend. Ya, kalau seumpama Anda mau jualan hal-hal seperti ini, atau mungkin Anda jual sekolahnya, Anda jual kelasnya, Anda jual tools-nya, itu bakal bikin Anda dapat duit gede. Tapi, Pak, kalau saya buka Google Trend, atau saya buka di YouTube, kenapa yang paling banyak adalah infotainment, atau sepak bola, atau musik? Ini sesuatu yang Anda mau jual, Anda nggak bisa. Anda mau jual apanya dari sepak bola? Baju? Anda mau jual lapangannya? Boleh. Silakan Anda coba aja. Ya. Nah, bedanya adalah kalau kita bermain di sini, yang bermain di situ tidak sebanyak kalau seumpama kita jualan kaos bola. Karena kaos bola itu saya ingat SMA, kuliah itu jualannya itu. Nah, sampai hari ini saya udah nggak terlalu dengar tuh. Ya, bukan berarti ini jelek, enggak. Tetapi ketika kita masuk ke dalam dunia yang gimana nih caranya? Simple, cepat jualannya, dan dalam waktu singkat orang butuh belinya tiap bulan gitu ya. Nah, ini kategori ini masuk di situ. Ya, that's why kenapa saya nggak terlalu prefer ke produk fisik. Nah, jadi Anda lihat, mindset dari Batman, dia melihat bahwa produk yang harus saya jual ini sesuatu yang ini tadi, banyak orang butuh, dan itu berada di masa depan atau enggak. Membantu orang apa enggak. Nah, kalau itu semua bisa terjadi, barulah duitnya gede. Anda bisa breakthrough. Ya, semakin unik sebuah ide, semakin unik apa yang mau Anda jual, itu justru akan membuat profit Anda lebih gede. Ya, that's why kenapa Elon Musk, Tesla itu gila-gilaan banget dapat duitnya. Karena apa? Karena yang dijual itu ya aneh gitu. Cybertruck, wah, antik lah gitu ya kalau saya bilang. Nah, lalu yang ketiga, ya saya agak cepat di sini karena kita mau langsung to the point aja. Yang ketiga adalah dia selalu mengkampanyekan satu hal yang sama terus-menerus. Apa itu? Kejahatan. Tumpas. Nah, itu dia ya. Pak, kenapa nggak tulis tumpas dulu baru kejahatan ya? Karena kalau bilang tumpas kejahatan, Anda, oh tumpas, biasalah. Kejahatannya dulu, subjeknya dulu yang kita angkat gitu ya. Nah, itu cara juga komunikasi. Nah, jadi
Dia terus-menerus mengkampanyekan satu hal. Jadi ini bukan cuma sekedar tagline, tapi dia kampanye terus. Nah, contohnya misalnya seperti apa? Ketika saya di Solo, saat itu Pak Jokowi masih menjadi wali kota, kebetulan saya di Surabaya, ya. Jadi ketika saya datang ke Solo, beliau udah di Jakarta, ya, baru saya kembali ke Solo, saya baru mendengar kisah beliau, ya. Setiap hari belusukan, datang ke pasar, datang ke tempat loak, tempat pedagang, ke pengusaha-pengusaha, ada orang-orang dipanggil ajak makan siang dan lain sebagainya. Nah, itu udah dari dulu. Dan ternyata ketika dia mulai masuk ke panggung yang lebih besar, dia terus-menerus mengkampanyekan kegiatan belusukan tersebut. Nah, sama Bruce Wayne di dalam bisnisnya dia terus mengkampanyekan satu hal. Dan orang-orang yang menyukai kegiatan tersebut, apa yang akan terjadi? Dia akan ikut menjadi fans. Ya, fans ini kan artinya adalah orang yang mendukung, orang yang ikut menyemangati, orang yang ikut bergerak gitu ya. Nah, kalau seumpama yang Anda lihat ini adalah bicara tentang kejahatan, berarti apa yang akan terjadi? Orang-orang ini berarti dia membantu juga si Batman untuk melawan kejahatan. Muncul Batman baru. Muncul orang yang berani melawan penjahat. Muncul orang yang ketika ada orang ditindas, dia membantu sesamanya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang produk Anda punya message apa? Aku pengen 1.000 orang dapat duit dari video. Wow, dan ketika itu tercapai, saya naikin nolnya 1. 10.000 orang bisa dapat duit dari video. Ketika itu tercapai, saya naikin lagi nolnya 1. Sampai akhirnya nggak kehitung berapa. Ya, tapi intinya aja, 10.000 orang bisa dapat duit dari video. Itu akan sangat membuat saya happy banget, luar biasa. Karena buat saya hidup itu di dunia saat ini, dunia fisik itu ya, nanti kita kalau udah nggak ada ya tinggal nama aja. Nah, pertanyaannya adalah, nama saya ini nanti ingin dikenang dengan cara apa? Nah, oleh karena itu hari ini, kenapa kok Anda bisa menemukan banyak sekali materi-materi, strategi, ide, dan lain sebagainya di YouTube saya? Ya karena itu. Tapi Pak, kenapa ya nonton masih sedikit dan lain sebagainya? Ya karena kadang mood bikin video, kadang enggak, kadang kesibukan dan lain sebagainya. Ya naik turun lah. Namanya YouTube, dia nggak kenal saya ya, dia nggak kirim banyak-banyak ke orang lain. Tapi intinya adalah, Anda yang menemukan video ini, Anda menemukan tambang. Itu kata beberapa orang. Kenapa video Anda tidak populer, Pak? Padahal bagus. Iya, itu saya nggak tahu. Itu mainannya YouTube lah, bisa bilang ya. Nah, jadi intinya begini. Produk Anda, apa yang bisa Anda kampanyekan? Misalnya, menikah hanya sekali, ya kan? Jadilah putri, jadilah ratu, princess, Miss Universe. Caranya gimana? Ikut aja program kami. Ternyata ada wedding organizer yang bekerja sama dengan salon kecantikan, di mana yang wanita dicemplungin ke situ. Ternyata dalam persiapan mungkin 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sebelum menikah, berat badannya turun sampai langsing singset. Anda bayangkan, beratnya misalnya saya 100 kilo, ketika saya menikah 80 kilo. Bayangin, minus 20 kilo. Kira-kira bakal berotot nggak? Ya itulah contohnya ya. Dan itu akan membuat kita punya message yang kuat gitu. Bahwa menikah hanya sekali, jadikan itu sebagai sebuah gambaran yang indah bahwa dulu saya pernah kurus. Ah, itu contohnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Message apa yang saya angkat? Message-nya adalah bikin video nggak perlu keren, kamera nggak perlu mahal, jago bicara nanti aja, tapi bisa jadi duit. Itu yang paling penting. Nah, itu loh contohnya ya. Nah, jadi message Anda apa? Kampanyekan terus-menerus kepada orang-orang sehingga mereka nanti ikut menyuarakan suara-suara Anda tersebut. Ya, itu yang ketiga. Nah, keempat. Singkat aja, Batman itu punya hero journey yang luar biasa. Nah, contohnya begini loh. Banyak sekali orang-orang ketika masuk ke dalam dunia YouTube, mereka menyembunyikan berapa jumlah subscriber mereka. Termasuk saya dulu. Saya nyembunyiin. Kenapa? Malu. Di tempat lain puluhan ribu, di sini kok cuma, ya dulu cuma 1.000. Mau naik dari ratusan ke 1.000 tuh berat, luar biasa. Hari ini ketika video yang dibuat, baru mau menyentuh, saya lupa juga, 6.000 atau 7.000 lah. Banyak. Sungguhan. Banyak sekali 6.000 orang itu. Tahu dari mana, Pak? Iya, kalau saya bikin seminar 600 orang, itu udah meledak ballroom. Bikin 100 orang, itu udah gede. Dan kita harus sewa ruangan 3, 4 juta, 5 juta per sesinya.
Bayangkan, kalau saya nyiapin ruangan untuk 6.000 orang, itu apa nggak di GBK? Stadion sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, itu orangnya banyak sekali. Dan karena fungsinya adalah untuk membuat teman-teman ini bisa monetize, saya nggak butuh seperti, mohon maaf nih, ya saya butuh ya gitu ya, saya butuh nih. Tapi bukan berarti perlu sebanyak seperti Atta Halilintar sampai 10 juta, 20 juta, enggak. Sebetulnya saya hanya membutuhkan 1.000 orang yang benar-benar serius bersama dengan saya, pengen make money lewat video, itu aja. Dan kalau ternyata dari 1.000 ini jadi 10 juta, wah puji Tuhan, why not? Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian mereka mulai menjadi seorang Batman, itu lahir procot langsung jago karate, langsung punya armor, langsung kaya raya dan lain sebagainya? Ternyata enggak. Batman itu juga awalnya dipukuli orang, babak belur, ditembak kok pelurunya tembus, badannya sakit, biru-biru, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan banyak YouTuber yang udah sukses. Di awal ketika mereka mulai, semuanya mulai dari nol. Semuanya mulai dari tidak ada yang nonton video mereka. Atta Halilintar juga mulai dari vlog yang ya itu aja lah. Sampai hari ini akhirnya hidupnya dia benar-benar jadi infotainment. Anda bayangkan. Dan sekarang kalau seumpama Anda merasa bahwa, saya ini nggak ada apa-apanya, cerita saya itu biasa-biasa aja, Batman itu siapa? Anak kecil yang orang tuanya meninggal dalam sebuah tragedi, nggak punya apa-apa, tumbuh besar tanpa orang tua, suka foya-foya, wanita, minum-minuman keras, pada ternyata enggak ya, dia minumnya ginger ale. Nah, itu ternyata menjadi sebuah perjalanan hidup yang kita lihat, oh iya ya, anak kayak begini aja bisa jadi pahlawan itu. Sampai akhirnya dia, at the end of his life, dia berusaha untuk menyelamatkan dunia dan lain sebagainya. Anda bayangkan, itu hero journey yang luar biasa. Karena Batman juga dari awal nggak ngerti bela diri. Nggak ngerti bagaimana cara berkelahi. Karena setiap hari dia berkelahi dengan penjahat-penjahat itu, dia jadi semakin hebat. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau seumpama Anda dalam setahun belajar bagaimana cara membongkar dan memasang mesin motor, Anda jadi jago nggak? Pasti. Anda setiap hari ikut pekerjaan kuli di pasar, angkat garam, angkat beras, kira-kira Anda bakal six pack nggak? Pasti. Anda ngikutin saya tiap hari bikin video, satu, kalau nggak rekaman ya, cuma nulis skripnya aja, satu, tiap hari satu, terus satu. Jadi jago nggak? Jago. Terus tiba-tiba Anda bilang kepada saya, tapi Pak, saya tidak punya cukup referensi. Ya tiap hari cari satu referensi baru, satu. Setahun jadi jago nggak? Jago. Jangankan itu, Anda udah bergerak di bidang Anda bertahun-tahun. Ketika orang-orang duduk dengan saya, tidak sampai 5 menit, langsung terbuka bahwa pengalamannya di luar biasa. Hanya saja selama ini dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikan pesan tersebut. Atau dia merasa bahwa pesan tersebut itu adalah sebuah pesan sia-sia yang nggak perlu lah orang dengar. Jangan salah. Justru mendengarkan cerita Anda dari nol sampai jadi, itu membuat orang-orang tertarik pada Anda dan akhirnya mengambil apa yang Anda rekomendasikan. Itu hero journey. Nah, proses inilah yang Anda ceritakan. Dan ini yang diceritakan di dalam Batman, betul nggak? Nah, cobalah Anda nonton ya. Kalau lupa nonton ya, coba nonton. Nah, yang terakhir, kalau Anda masih ingat nomor 5, ya, Bruce Wayne punya seorang karyawan yang setiap hari membantu dia di rumahnya. Ya, kalau kita bilangnya itu butler, kepala pelayan lah, bahasanya begitu. Yang tiap hari bantuin bersihin rumah, bantuin kasih makan dan lain sebagainya. Namanya Alfred. Suatu hari ketika Bruce Wayne sedang payah banget, capek, sakit dan lain sebagainya, saya ingat Alfred itu bilang satu hal kepada Bruce Wayne. Ya, yang artinya adalah bertahanlah Tuan. Endure Master. Dia bilang gitu. Wah, suaranya enak banget. Saya masih ingat. Tapi saya nggak bisa niru ya. Dia bilang, bertahanlah Tuan. Kenapa? Karena dalam banyak situasi, kamu hari ini melawan penjahat, mereka pasti akan benci kamu. Kamu hari ini mau pamer bahwa kamu ini adalah seorang Batman, orang juga akan benci kamu. Kamu hari ini pamer kekayaan, orang benci kamu. Apapun orang yang kamu lakukan, orang akan benci.
Nggak tahu kenapa. Ya bertahan aja. Karena itu jalan hidupmu. Karena orang itu punya pandangan yang beda-beda terhadap Anda. Nah, saya ngeliatnya gini loh. Dalam kita berbisnis, mungkin kita nggak didatangi oleh orang-orang yang membenci kita. Ya, buang jauh-jauh. Jangan sampai mereka datang ya. Kita buang jauh-jauh. Tapi intinya adalah, dalam bisnis tidak semuanya berjalan mulus. Saya ingat ada sebuah lagu mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari akan terus cerah. Bahwa musim panas akan terus panas, musim hujan akan terus hujan. Enggak juga. Bahwa musim salju akan terus salju. Enggak. Musim semi akan tiba-tiba langsung semua semi. Enggak. Tidak. Tapi dia berjanji bahwa suatu hari akan baik. Suatu hari akan sesuai dengan apa yang kamu kejar. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan pada kita. Apa yang Anda bentuk nasib Anda. Ya, nah, jadi coba Anda lihat, kalau seumpama Bruce Wayne dihajar sekali oleh penjahat, terus kemudian dia bilang, Alfred, sakit sekali Alfred, aku tidak mau lagi jadi Bruce Wayne, aku nggak mau lagi, apalagi jadi Batman, tidak mau, saya mau ke laut aja bunuh diri, aduh, selesai film kita, ya. Dan that's why kenapa Anda melihat seorang superhero, dia dibentuk, ditempa. Superman pun dari muda tidak bisa terbang. Tidak tahu dia punya kemampuan. Apa yang dia lakukan sampai akhirnya dia bisa terbang kemana-mana. Matanya bisa keluar laser. Peluru dia bisa tangkap seperti ini. Bahkan kena di matanya pelurunya bengkok. Luar biasa saya bilang. Bisa seperti itu ya. Karena dia berusaha mempertajam kemampuan dia. Dia berusaha untuk melawan itu semua. Rasa sakitnya dia hajar terus. Dan dia melakukan, kalau kata coach saya, dia bilang, lakukan terus, sambil memberikan revisi kecil-kecil, perbaikan kecil-kecil. Terus lakukan sambil merevisi kecil-kecil. Dan jangan pernah Anda merasa bahwa ketika fight dengan seorang penjahat, terus Anda babak belur, Anda bilang, aduh, aku nggak mau nih. Penjahat masih banyak. Ini cuma ikan teri yang aku bisa tangkap tiap hari. Ikan teri, ikan teri, ikan teri. Justru ternyata kita harus mensyukuri ikan teri yang sudah kita tangkap ini. Kenapa? Karena dari ikan teri ini kita mulai bisa jadi lebih kuat. Kita jadi lebih tertata. Kita jadi lebih mentalnya baja. Nah, itu prosesnya. Nggak bisa. Anda berharap tiap hari di ring tinju nggak pernah KO. Tidak bisa. Sama halnya dengan kalau Anda masuk ke dalam dunia online, Anda nggak mungkin tuh ketemu dengan orang yang dengan alasan apapun dia minta refund. Dengan alasan apapun dia bilang produknya rusak. Padahal dia nggak rekam, tidak bikin unboxing video misalnya, dan lain sebagainya. Anda nggak tahu cara fight dengan itu, ya Anda akhirnya balikin duit. Anda menyerah. Terus kemudian ada diskusi dengan teman Anda dapat ide, oh harus pakai video unboxing bro, baru kamu kasih refundnya. Itu contohnya. Pembelajaran nggak buat kita? Pembelajaran. Nah, that's why kenapa hari ini, kalau seumpama Anda punya mindset dari Batman ini, saya percaya Anda bisa breakthrough. Dari sekian banyak mindset dari tokoh-tokoh lain, saya suka banget Batman ini. Dan kira-kira Anda suka mindset yang mana? Anda coba tulis di komen. Ya. Dan mungkin Anda punya mindset lain atau quote lain dari Batman yang Anda juga suka, share dengan saya. Karena saya juga suka Batman. Oke? Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda.